bolu ini bikinnya nggak sembarangan. Tidak semua orang bisa bikin bolu. Hanya yang sempet aja yang bisa. Ya. Apa ada temen di zaman kuliah atau SMA gitu yang malah nggak tahu nama aslinya Calontong? Nah ini pertanyaanmu juga harusnya nanyanya ke mereka kan, bukan ke aku. Ijazahku itu dimakan rayap. Nih, serius no? Iya. Jadi saking nggak pernah dipakainya. Nah, artinya apa? Rayap itu tahu mana yang kepake mana yang enggak. Loh, aku padahal nyimpen ijazahnya itu bareng loh sama ijazah anak-anakku. Yang itu kenapa yang dimakan kok ijazahku kan aneh? Ini swear serius, kalau nggak percaya nanti undang lagi deh, tak bawa ijazahku. Ijazahku nanti tak bawa. Halo Blibli Friends, welcome to my rooftop, tempat paling pas untuk ngomongin perjalanan sukses hingga mencapai titik puncak. Emang enak ya membangun mimpi-mimpi sambil menatap gedung-gedung tinggi seperti yang ada di belakang saya ini, supaya kita bisa ngeset mimpi kita lebih tinggi lagi. This is Roof Talks, a story about becoming number one, sebuah persembahan spesial Blibli untuk kamu, karena kamu nomor 1. Mantap. Seperti biasa, hari ini gue Nino datang untuk berbincang dengan narasumber kita yang pastinya spesial banget, menggunakan outfit yang spesial juga dari Blight. Dan hari ini tamu yang akan berbincang dengan kita semua di sini akan berkisah tentang perjalanan hidupnya hingga menjadi nomor 1. Seorang laki-laki yang luar biasa, perantau, ngerangkak dari bawah hingga akhirnya bisa menjadi komedian nomor 1 di Indonesia. Kita sambut Calontong. Amin, alhamdulillah. Apa kabar, Cak? Nino, baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik, aku tuh setiap hari ketemu Calontong. Serius? Yoi. Kok aku nggak tahu di mana ketemu? Di billboard samping toko elektronik itu loh, Cak. Jangan cerita-cerita, nanti aku jadi tahu. Capek gak sih, Cak, jadi orang lucu gitu, Cak? Nah, kalau orang yang ngelihat mungkin capek, tapi yang ngelakuin lebih capek. Pasti. Karena kan setiap kali datang ke sebuah obrolan, datang ke sebuah perjamuan gitu, pasti orang tuh expect-nya harus lucu gitu. Itu dia tuh. Sebenarnya itu bukan masalah capek, lebih ke beban ya. Kadang-kadang kita didatangkan berharap orang mau ketawa, kamu harus lucu, padahal kan kita kan harus pas porsinya kan. Saat kita harus lucu ya diusahakan lucu, itu aja harus lucu belum tentu bisa lucu. Nah, tapi gue gak percaya Calontong itu orang yang gak bisa lucu ya. Karena dia pasti lucu terus. Makanya kita langsung main game saja, Cak ya. Boleh, ini boleh. Games reaksi spontan. Ya. Tapi ini bukan harus ekspresi komen gitu ya. Oh gak susah. Spontan. Ngomong itu gitu. Gitu. Jadi nanti gue bakal ngasih pertanyaan. Dan meminta Calontong memberikan reaksi spontan tapi ya. Harus langsung ya. Mungkin Calontong bisa langsung lihat kamera aja. Pertama. Lihat kamu gak boleh nih. Kamera ya. Jangan cantar kita ada apa-apa lagi. Pertama. Kata apa yang terlintas ketika saya menyebut Sofia Lachuba? Wih. Emang ngefans banget sama Sofia Lachuba? Bukan ngefans. Semua juga ngefans ya? Ya artinya bukan ngefans, tidak ngefans melihat sosok seperti Sofia Lachuba itu sebagai laki-laki kan kita nggak muncul kewanitaan kita gitu. Maksudnya menyukai wanita kan sosoknya luar biasa. Cantik, udah usia baru segitu. Baru ngeliat aja secara fisik belum kenal aja kita udah tertarik dengan. Gimana kenal ya? Kan bisa ada. Tapi masa belum kenal sih Mas Sofia Lachuba? Bukan masalahnya, saya tuh mewakili orang. Jadi dengan melihat saja, baru melihat seorang Sofia Lachuba itu kan udah apalagi kalau sampai kenal bisa ngobrol itu kan hal yang luar biasa. Punya nomor WhatsApp-nya Sofia Lachuba gak, Cak? Dia yang punya nomor itu kayaknya. Aku nggak punya nomornya dia. Pernah dikontak? Nah tapi nggak pernah juga. saya jadi ragu-ragu dia sebenarnya punya nggak sih? Oke, lanjut. Tadi kan udah Sofia Lachuba. Nah, ini silakan lihat kamera lagi, Cak. Siap. Ekspresi wajah seperti apa yang muncul ketika saya menyebut Lila Saraswati? Nah ini. Ini ekspresinya antara seneng, malu sama biasa itu jadi satu gitu. Karena ini yang perlu diketahui yang disebut Nino tadi itu nama istriku. Jadi ketika disebut. Nah tapi ini nih mohon maaf nih. Itu sebenarnya ada yang salah dan sudah menjadi kesalahan umum ya. Harusnya Isyana ya, Isyana Saraswati ya.
Seharusnya tuh. Nah, kalau itu kan alam. Kalau itu kan alam, bukan saya yang menentukan. Harus enggak, yang seharusnya itu depannya itu N, bukan L. Itu kesalahan nama. Nila sebenarnya Nila namanya Saraswati. itu. Ini mohon maaf ya, bertahun-tahun namamu aku rahasiakan. Sebenarnya ini gara-gara yang di apa namanya itu? Apa sih? Wikipedia itu loh. Nah, itu Salahnya di situ, kayaknya. akhirnya semua ngerembet ya. Wah, orang referensi ambil situ jadi ikut-ikutan salah. Ini salah pernah, satu yang salah ngambil, iya tim kita. Dan yang lucu lagi ada pernah orang mau ngasih surprise kan. Salah nama, jadi malah bingung. Ini bener buat Kayaknya kita mendingan jalan tengahnya ganti KTP aja deh, Cak. itu lebih gampang kayaknya. Lebih gampang kayaknya. Daripada ganti Wikipedia ya. Wikipedia. Udah terlanjur nyebar. Nah iya, kan tadi kan waktu Sofia coba langsung, wow gitu kan. Pas Nila Saraswati kok Nah gini. bingung itu, coba dijelasin Cak. Gini, kalau menurut aku, kalau ekspresi disebut Sofia Latjuba itu hanya satu ekspresi kayak wow gitu. Tapi kalau sebut nama istriku itu makanya campur-campur. Rame rasa, campur sari. Iya, antara yang luar biasa sampai yang sudah sangat biasa ngumpul jadi satu. Gitu kan, namanya istri kan tiap hari ketemu. Jadi yang biasa nongol, yang luar biasa juga nongol, yang inget kalau berantem juga nongol gitu kan. Kalau sama Sofia Latjuba kan nggak pernah berantem, orang ngobrol aja nggak pernah. Udah berapa tahun Cak usia pernikahannya? Aku menikah tahun 97. Wow. Berarti gue bahkan belum lulus sekarang, SD itu. Belum Kamu? lulus SD 97. Jangan nikah loh. Belum lulus SD jangan nikah. Aku 97 itu aku udah kerja. Oh ya. Alhamdulillah lah. Dulu Calontong itu kerjanya di perusahaan engineering ya? Ya, pertama kali aku lulus ada perusahaan Jepang dulu ikut. Jadi quality control untuk mechanical electrical untuk high rise building project. Karena lah. Calontong ini ngambil kuliahnya jurusan elektronik ya? Elektro. Oke. Nah, kalau itu kayak yang kamu sebut tadi dong. Toko ya? Tokonya. Oh sekarang udah ketemu nih kenapa bisa jadi wajahnya toko elektronik. Karena emang sarjana elektro ya? Ya itu dia, elektro. Tapi, mohon maaf nih. Jangan sering-sering nyebut itulah. Kenapa Cak? Apa ya? Mungkin ya. Mungkin, Calontong kalau disebut insinyur, sarjana elektro itu bisa bang. Itu dilema buat aku. Karena? Karena gini. Di satu sisi, kalau aku kumpul sama temen pelawak, aku bisa bangga. Wih, mungkin Calontong ini salah satu pelawak yang punya gelar insinyur. Iya. Tapi kalau aku kumpul teman-teman insinyur jadi minder. Karena aku satu-satunya insinyur yang jadi pelawak gitu. Ini jangan sering-sering disebut. Oke. Jadi minder. Malah pertanyaan kenapa nih berarti kurang berhasil ya di perusahaan. Bukan, itu hidup itu kan pilihan. Iya, Cak. Maksudnya pilihan bukan dari sisi aku. Bosku kan juga berhak memilih siapa yang mau dikeluarin. Anda bukan pilihannya ya? Oke, nanti deep talk-nya kita simpan belakangan ya. Lanjut lagi, Cak. Kali ini kita minta Calontong melanjutkan kalimat ini secara spontan ya. Jadi tinggal nyeplos aja. Seorang Calontong tidak akan pernah maling. Tidak akan pernah maling. Karena itu prinsip yang diajarkan dari dulu. Aku itu nggak boleh maling kalau ada yang punya. Itu dari orang tua itu diajarin gitu. Karena kalau misalnya belum tahu siapa yang punya nggak apa-apa Cak? Nah nemu kan itu. Kan Iya, itu bener. nemu namanya. Iya Nemu juga sama ya. maling beda. Maling itu udah jelas tahu ini punya orang. Iya. Diambil tanpa izin. Iya. Tapi tidak semua yang diambil tanpa izin itu maling. Karena orang biasanya terjebak ya bahwa seperti itu disebut nyolong karena ini saya kasih contoh. Kalau kamu tak kasih tebakan ganti ya ini sebentar ya, nggak apa-apa kan? Kenapa jadi gue Kasih yang dikasih tebakan ganti. tebak-tebakan? Nggak apa-apa dok. Kayaknya Iya, maksudnya iya, main iya. game. Iya, iya. Berarti main game kan bukan iya. satu arah aja. Misalnya ada 7 huruf. 7 huruf. Karena aku biasa main teka-teki silang kan. Teka-teki sulit. 7 huruf. Huruf keduanya E. Kalau soalnya begini, mengambil barang tanpa izin yang punya. 7 huruf ya? 7 huruf. Huruf kedua E. Mencuri. Kamu orang rata-rata akan menjawab mencuri, Iya. pencuri. Salah. Yang benar? Enggak selalu itu. Dan lebih banyak justru bukan pencuri atau mencuri. Mengambil barang tanpa izin yang punya itu adalah pemilik. Lebih banyak itu. Kamu mau ngambil motormu, kamu mau izin siapa? Kan gak perlu izin, wong itu milikmu. Ayo gimana dong? Ayo. Ya ampun. Padahal
Kalau dipikir, Gerah hari ini di sini ya. kalau dipikir di parkiran itu 100 motor belum tentu dalam sebulan ada pencurian kan? Iya. Berarti pencuri mengambil tanpa izin mencuri itu kan relatif lebih sedikit daripada yang ngambil pemiliknya sendiri kan? Iya, Cak. Nah, lebih banyak orang tapi malah terlupakan. Jadi mengambil barang tanpa izin yang punya itu lebih Pemilik, banyak ya? pemilik daripada pencuri. Makasih Cak Lontong udah ngingetin kita semua di sini ya. Oke. Kita lanjut aja ya, Cak ya. Takutnya nanti kamu ngambil barangmu pakai minta izin ke siapa? Cak, tapi kalau misalnya pengen minum kopinya boleh loh. Oh, boleh, Ini Nak. milik Cak Lontong. Serius? Kopi gajah. Ini karena aku hobinya memang ngopi, tapi nanti lah. Oke, Diam yaudah. dulu, deg-degannya Ngobrol dulu belum ya. bilang. Oke, Cak. Ini yang terakhir nih, Cak. Game reaksi spontan. Apa jawaban spontan Cak Lontong kalau ada yang protes? Cak Lontong, ada yang aneh deh sama anak saya. Kok dia nonton Cak Lontong gak ketawa? Dibawa ke dokter. Karena pasti ada yang salah ya, Cak? Enggak, orang tuanya yang salah. Karena tertawa itu nggak bisa dipaksa. Dan tidak melihat saya harus ketawa. Iya kan? Kalau ada mempertanyakan berarti cara berpikir orang tuanya itu yang harus diperiksakan. Jadi kalau bisa Sama kenapa tuh orang tua nggak ngajak anaknya nonton kartun ya? Nonton Cak Lontong ya? Aneh banget. Aneh. Ngajak nontonnya berharap anaknya ketawa. Iya. Sedangkan di situ juga nggak disebut anaknya umur berapa. Kalau 2 tahun ya belum tentu ketawa. Malah bisa-bisa takut lihat tadi. Kita masih lama yang interview Cak Lontong ya? Masih Nggak kuat nih satu gua. setengah jam masih. 1,5 jam ya. Oke, itu dia games reaksi spontan dari Cak Lontong. Tepuk tangan. Ada paket. Selamat malam Mas, ada paket buat Kak Nino. Iya, ini yang saya pesan buat Cak Lontong. Terima kasih. Spesial nih. Makasih ya. Yang bener. Yoi Cak Lontong. Ini kita selalu punya surprise gift untuk tamu-tamu di sini. Begitu pun juga buat Cak Waduh. Lontong. Kira-kira surprise nggak ya? Nih, kalau kamu pengen juga dikasih komen sama Cak Lontong mengenai cerita lucu dengan tema Hikmah Ramadan, bisa share di Hikmah Ramadan Challenge berhadiah voucher jutaan rupiah. Cek linknya langsung di description box. Oke? Bener nih. Nanti Nah. bakal ketemu aku terus tuh. Oke, Cak. Nih, Apa Cak. kira-kira nih? Hampers, Cak. Biasa kan kita mau masuk kan. Wah. Lebaran. Nih, silakan dibuka, Cak, papan kiri, Cak. Nih, ya nggak apa-apa. Terima kasih, Nino, kamu luar biasa loh ya. Ngundang aku baru ketemu pertama udah kasih. Udah langsung ngasih hampers ya? Tapi bisa dibuka kan? Coba, Cak, dikasih tahu dulu, Cak, sama Beli Friends itu apa, Cak? Ini namanya madu mongso. Madu mongso. Madu mongso ini sama sebuah makanan yang sebenarnya ini makanan yang nggak sembarang waktu muncul sebenarnya. Oh gitu. Karena Seasonal. Seasonal. Dan seasonalnya itu setahun sekali biasanya. Lebaran. Lebaran. Biasanya ini dulu waktu aku kecil tuh ini munculnya ketika Lebaran kue ini jajanan ini ada. Asalnya dari? Asalnya dari yang bikin. Ini. Yang bikin. Nanti kalau aku asalnya nyebut dari mana nanti yang bikin loh saya nggak dari situ protes. Bener juga. Iya kan? Soalnya yang Asalnya bikin dari Cak yang Lontong bikin. kebetulan bukan dari asal sama. Orang tua? Orang tua aku ini banyak memang ditemui makanya ingat masa kecil aku. Tadi di Magetan ini Magetan. banyak. Aku dulu lahir di desanya Mauspati, kabupatennya Magetan. Dan ini makanan madu mongso ini tiap Lebaran Pasti jadi pasti santapan ya. ada. Dan hari biasa susah nemuin. Boleh coba gak sih, Cak? Apanya? Pengen Ih, coba? jangan. Pengen ngerasain masa kecilnya Cak Lontong. Kamu tahu nggak? Kalau udah dikasih, diminta lagi itu bisa bintitan. Gak boleh, guys. Nggak boleh. Nggak boleh, Tapi nggak kalau boleh. aku ngasih kamu nggak apa-apa. Oke. Tapi jangan sampai kamu yang minta. Ini udah Penasaran. udah milikku kan berarti Iya, udah bener, dikasih bener. ke aku. Kalau itu aku ambil, jadi aku mencuri. Mencuri karena tanpa izin pemilik. Iya, benar. Nih tak bukain. Ini madu mongso ini bahan dasarnya itu ketan hitam. Ketan hitam. Wah, Ketan hitam. aku suka banget ketan Terus hitam. dia dimasak dengan suhu yang pas. Dengan Sejenis dodol gitu ya, Cak? Nah sebenarnya jadi dodol tapi nggak sampai lembut dia jadi buliran-buliran madu mongso. Ketan hitam Ketannya itu masih harus ada. masih terasa dan kalau digigit itu masih berasa kasar-kasar. Itu ada yang Kamu warna- suka yang warna apa? Itu aku pengen nanya, kenapa ada warna ungu sama pink? Bedanya di mana, Cak? Nah ini biar semua tahu ya. Yang ungu ini bukan pink. Ya. Cak! Yang pink. Kamu lagian kamu terjebak omonganmu sendiri. Katanya calon dong tuh harus lucu. Kenapa kamu tungguin seriusnya? Iya.
Ini kan sebenarnya cuma masalah kemasan aja, warnanya aja pilihan. Sama. Kalau dulu zaman saya kecil biasanya bungkusnya pakai kertasnya warnanya macam-macam dulu. Oh, oke. Bisa ini kan sebutannya dulu kertas minyak nih. Iya. Nah, warnanya kan semua warna di pelangi itu ada kayaknya. Jadi habis selesai makan dodol, kalau keringetan bisa langsung gini-gini juga nih. Ya kan? Kertas bener. minyak. Nih, kamu buka sendiri kenapa sih manja banget? Orang belum dikasih. Oh iya, lupa. Nih, jadi tapi ini manis. Manis ya? Manis, rasanya manis banget. Dan biasanya orang kalau habis makan ini, Oh, dalamnya masih dibungkus lagi. karena biar nggak lengket ke kertasnya. Iya. Karena kalau nggak dibungkus plastik lengket nanti kamu makan lebih banyak makan kertas daripada makan madu mongso. Oke, kita tes ya. Ini yang bikin Merasa seperti berada di kampung halaman ya, Cak? Ini yang bikin madu mongso itu jago banget. Coba kamu bikin. Nggak terasa satenya. Ini yang bikin jago banget. Satenya nggak berasa. Nah, ini ketan hitam, Cak. Ya kan? Enak. Ini makan enak. Mau coba? Nanti. Beli sendiri kan. Ini taruh sini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Cak. Itu ada satu lagi, Cak. Satu lagi. Enak kan? Enak. Ini makanan khas di waktu saya kecil masih. Ini. Apa, Cak? Ini namanya, kalau ini di sini sudah disebut modern, disebutannya bolu kering. Ini memang sebenarnya sejenis bolu ya. Ini paling enak nih kalau di daerahku itu ada bikinnya lebih khas lagi, ada rasa ini. Ada kayak daun jeruk gitu loh. Ya, Harusnya. Jadi kalau digigit tuh kuenya ada aroma daun jeruknya. Nah, harusnya gitu. Matanya udah ngekel nih, Cak. Kan Kan nggak boleh minta. nggak boleh, harus tak Terbintitan. kasih. Jadi gue keker terus aja. Wah, ini rapet Biar dikasih gitu. No, rapet nih nggak bisa. Kan Nggak emang nggak ada gunting. Calontong katanya juga kita pas lagi searching suka yang rapat-rapat juga katanya. Ya benar. Kamu tahu banget. Makanya kita rapetin itu kemarin Tapi- nggak serapat itu. Tapi memang karena penting rapat itu, menurut aku rapat itu hal yang penting. Karena nutup botol aja Harus rapat. harus rapat. Iya, benar. Padahal nutup botol doang harus rapat. Harus rapat. Ngapain? Biasanya rapat kan untuk perusahaan, apa planning. Ini nutup botol doang aja harus rapat. Nah ini. Nih kamu boleh coba. Udah nih. diizinin nih. Oh ini udah Bintitan udah ya. tak tawarin. Sah ya. Oke, Kalau ini agak kering-kering gimana enak. Kita coba. Kayak bolu bakar ya. Paling enak. Cocok, Cak. Sama kopi. Ini dia waktunya, Cak. Kopi gajah campur bolu kering. Bolu kering. Kalau di sana sebutannya bolu kering juga, Cak. Enggak. Sebenarnya di sana bolu aja, ini enggak Enggak, pakai bolu aja. kering karena ini mungkin karena untuk dijual dalam waktu banyak makanya dibikin versi keringnya gitu. Kalau di sana sebenarnya enggak terlalu kering gini kalau yang bikinan. Ini jadi kayak ASMR deh. Ada suara Mungkin ini kita pengen ngetes juga calontong. Kan sekarang kan lagi Ini musimnya, Cak. taruh sini enggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Ada food blogger kan biasanya nge-review makanan tuh, Cak. Hmm. Nah, karena ini makanan khas dari kampung halamannya Calontong, mungkin bisa sambil ke kamera kita pengen lihat. Seorang Calontong menjadi food blogger dalam beberapa menit saja mempromosikan makanan yang berasal dari daerahnya. Hey guys. Itu penting, depannya yang hi guys. Kenapa semuanya harus hi guys ya? Padahal kan bisa hai teman-teman atau hai bros gitu. Nggak, ini yang nggak temen ngerasa nggak disapa dong. Saya temen-temen lah. Kalau yang wah saya bukan temennya mah. Selalu punya jawabannya. Nah, kalau hey guys kan bisa hey guys, jangan guysnya kan bisa tebak, hey tebak, nah, gitu kan. Ini di daerah saya sebutnya bolu. Bolu ini bikinnya nggak sembarangan. Tidak semua orang bisa bikin bolu. Hanya yang sempet aja yang bisa. Ya, yang nggak sempet pasti nggak bisa Nggak bikin. bisa, soalnya nggak Bisanya sempat. beli. Iya. Jadi ini kue yang khas banget kalau ini sih rasanya seperti kue-kue bolu umum, tapi kalau di daerahku ada tambahan rasa yang tadi aku bilang. Ada jeruknya itu kalau digigit, jeruknya itu berasa seger gitu. Itu bisa makan segini, ini bisa kenyang. Sendirian. Sendirian bisa kenyang loh makan segini. Banyak juga ya. Ya kalau segini kenyang lah ya. Ya.
Tapi ngomong-ngomong bisa makan sebanyak itu sendirian, aku boleh bagi lagi gak, Cak? Kamu suka Enak, enak loh. Serius. Nah gini taruh situ, kalau kamu ambil sewaktu-waktu nggak usah ganggu aku. Waktu. Ya, kalau pengen ambil gitu kan. Ini pasti soalnya di rumah Calontong banyak nih. Tapi emang enak. Ini makanan yang mengingatkan aku di masa di daerahku dulu itu. Nah, makanannya nggak aneh-aneh. Pas gini. banget. Kita sekalian ngomongin soal masa kecilnya Calontong di Aku Magetan. ngambil makan nggak apa-apa ya? Gak apa-apa dong, Cak. Kan food blogger. Iya, Gitu. iya. Cak, emang katanya Calontong udah lucu dari kecil. Nah itu yang sebenarnya justru enggak. Oh iya? Serius. Kalau kamu ke kampungku, kamu tanya teman-temanku SD, teman kecil itu, aku malah nggak lucu. Bahkan sampai sekarang kayaknya sebenarnya aku tuh nggak lucu loh. Kamu aja nganggep aku lucu, aneh kamu. Aku mewakili banyak sekali masyarakat Indonesia loh, Cak. Aku dulu nggak lucu dan cenderung pendiam. Masa? Serius, aku waktu kecil tuh cenderung pendiam. Aku bukan pamer ya, tapi aku SD itu sejak kelas 1 sampai kelas 6 itu selalu ranking 1. Iya, tepuk tangan dong, boleh dong. Enggak apa-apa, kan pengen ngasih tahu. Ini nggak ada hubungannya ya? Gak pikir, iya nggak ada. Nah, kalau zaman SD dulu kan Rankingan. rapot itu, terima rapot kan catur bulan, jadi 3 Betul, kali iya, setahun. iya, Kamu iya. ngalamin nggak? Ngalamin masih. Bukan semester ya, 3 catur. Aku ngalamin catur bulan terus semester. Semester ngalamin. Nah kalau SD dulu aku 3 kali Iya. terima rapot. Jadi alhamdulillah nih, karena ranking 1. Nah ini, bapakku kan dulu dinasnya di Mas Pati itu kan ada namanya lapangan udara Iswahyudi itu. Kan kerjanya, ibuku juga perawat di rumah sakit Iswahyudi itu. Jadi anak-anak dari orang-orang yang dinasnya di Angkatan Udara itu yang berprestasi sekolahnya bisa dapat Pesawat terbang. Pesawat terbang. Ya apa namanya? Ya beasiswa lah. Beasiswa untuk belajar. Jadi kalau misalnya itu rapotan ya, satu bulan terima rapot nih. Kalau ranking 1 diajukan ke kantornya, nanti dapat insentif dari kantor karena prestasi anaknya. Dapat biaya untuk belajar lagi gitu ya. Dikasih gitu. Jadi alhamdulillah sejak SD dah nambah, walaupun 4 bulan sekali ya, nambah penghasilan untuk orang tua dulu. Oke. Terus uangnya tapi dipakai untuk belajar lagi nggak, Cak? Ya kan yang nerima bapak ibu, nggak tahu aku. Saya kan waktu kecil paling saya dikasih untuk nabung. Dulu aku paling rajin nabung dulu. Oke. Walaupun mohon maaf nih, dulu aku nabung paling 10 rupiah, 25 Dulu masih ada 10 rupiah. rupiah tuh. Ada dulu 5 rupiah. Anak-anak zaman sekarang mungkin nggak tahu, Cak. Dan nabungnya di sekolah. Di sekolah. Sekolah ada dulu tabungan, dulu sebutannya apa ya? Tabanas, tabungan nasional. Oh iya bener, Tabanas. Warnanya sampulnya coklat Iya, kemat, iya, iya. gambarnya. Nah itu nabungnya di kantor kepala sekolah. Ya Bu, cuma 5 rupiah, 20, tapi aku rutin. Itu sampai lulus SD berarti? Sampai lulus SD. Nah waktu lulus SD saldonya berapa, Cak? Waduh gak inget aku. Oke. Saldonya berapa ya gak inget. Cuma ya memang nilainya kecil, tapi kan dulu dilatih kan. Iya. Mulai kecil dilatih menabung. Sampai hari ini Sampai rutin sampai hari rutin ini. ya? Jadi itu habitnya ke bawah terus sampai sekarang? Itu yang penting. Makanya sejak kecil tuh harus dilatih seperti itu. Makanya anakku juga tak latih. Nabung? Nabung ke aku, jadi setoran. Setoran. Cak, kalau nama Calontong sendiri itu mulainya dari kapan, Cak? Panggilan. Ini nama asli kan sebenarnya kan Lis Sartono. Ini banyak juga pasti informasi itu. Cuma Itu nggak salah kan di Wikipedia, Cak? Nggak, kalau ini Bener ya? enggak Lis Sartono. Tapi jangan lama, LIES tulisannya itu, Lis Sartono. Wih, kebohongan dong, Cak. Ya, Lies. kalau itu kan bahasa, itu kan dulu Jawa, bukan, jangan di Inggris kan dong. Lis Hartono. Itu sampai kapan menyandang? Sampai hari ini sih ya. Tetap nama KTP kan itu. Gimana sih? Panggilannya mulai kapan, Lon? Jadi aku itu punya, enaknya gini. Kalau sekarang ya, aku ketemu orang yang mungkin pernah kenal aku sebelumnya, bukan kaitan sekarang. Itu aku bisa, Sebelum di entertainment gitu. bisa membantu aku mengira-ira kira-kira ini temenku atau orang yang kenal aku di lingkungan mana. Contohnya gini, kalau manggil aku, Lis. Udah kenal lama. Bukan, ini pasti temenku SMP. Oke. Emang waktu SD panggilannya bukan Lis, Cak? Nah ini bedanya. Kalau manggilnya Har, ini pasti temen kampung, temen main di sekitar rumahku. Ya kan? Tapi kalau manggilnya Dong, Londong, itu pasti temen SMA ke atas. Oke. Karena sebelum SMA nggak ada yang manggil aku Londong.
Oh lontong tuh mulainya SMA. Mulainya SMA. Itu asal muasalnya gimana Cak? Kok bisa tiba-tiba lontong kenapa nggak ketupat atau Nah apa itu gitu, aku Cak? juga sampai sekarang mau mengajukan penggantian nama itu ke Menkumham. Jadi itu sebenarnya panggilan tongkrongan aja? Iya, jadi karena dulu aku waktu SMA itu aku tuh kurus, Heeh. tinggi. Tinggi Nah, mah sampai sekarang di sih. Surabaya. Nah, karena dulu kurus. Jadi Surabaya itu kalau lontong itu kan dulu Iya, kecil iya, panjang iya. gitu. Iya. Makanya aku kayak lontong. Karena kurus Oh, itu. tinggi gitu. Makanya teman-teman manggilnya lontong. Ah. Itu aku itu bayangin tinggi 187 waktu itu ya SMA. Berat cuma 62 kilo. Serius kurus banget. Ini tulangnya lancip nih. Itu emang gak doyan makan apa gimana Cak? Aku memang dulu makanku nggak banyak. Tapi setelah kuliah, nah itu baru Bener-bener Dung, lontong dung, dalam dung, versi yang lain ya? Ah, jadi makanya kepikiran apa nggak ketupat gitu kan. Karena kalau dulu lontong itu satu. Jangan Mulai terbadannya SMA. wajik ya bentuknya. Waduh mongso gitu. Iya. Tapi itu tadi, jadi lontong itu panggilan teman-teman SMA. Nah karena waktu kuliah, nah aku kan SMA di Surabaya. Maaf nih Cak, aku potong sedikit. Dari tadi di tangan belum dimakan-makan. Makan aja. Gigit ya. Kan kamu, kalau aku ngomong kamu kan tinggal dengerin, bisa makan. Takutnya tuh ngomong keganggu soalnya. Enggak apa-apa. Udah nyantai aja. Yang ngomong aku kok. Ntar bisa diedit ya suaranya ya lupa. Aku sampai lupa mau cerita apa tadi. Jadi lontong ya. Ini ilustrasi. Aku itu sejak kelas 3. Aku kecil sampai SMP kelas 2 itu di Mospati tadi Magetan. Kelas 3 SMP aku udah pindah di Surabaya. Jadi kelas 3-nya aku di Surabaya. Terus SMA di Surabaya sampai kuliah di ITS juga di Surabaya. Nah, aku dipanggil lontong. Nah, kebetulan di tempatku kuliah itu teman-temanku SMA ini banyak banget yang di kampus itu yang sama. Jadi kan mereka manggil lontong-lontong. Nah, akhirnya teman-teman kuliahku yang lain yang kenal baru Ikutan manggil lontong ikut juga. manggilan lontong juga di situ. Jadi Apa ada Cak temen di zaman kuliah atau SMA gitu yang malah nggak tahu nama aslinya Cak lontong? nah ini pertanyaanmu juga harusnya nanyanya ke mereka kan, bukan ke aku. Mana tahu aku mereka nggak tahu namaku. Iya juga. Nah aku jawabnya gimana? Ada yang kalau misalnya aku ada siapa? Lah aku nggak bisa nyebut. Atau, Oke, maaf salah aku. Iya salah tanya kamu. Nah ini kita ngomongin soal udah nyampe di Surabaya ini Cak. Kan Cak Lontong juga ikutan lawak di Cap Tugu Surabaya. Nah ini Cap Tugu Pahlawan namanya sebenarnya. Cap Tugu Pahlawan. Itu di kampus saya dulu. Oh itu bareng sama anak-anak ITS? Oke. Bener. Jadi nah inilah. Jadi aku sebenarnya mulai dianggap lucu dan bisa melucu itu justru waktu kuliah. Oke. Dulu zaman SMA pun masih biasa. Tapi yang bener berarti di kuliahnya itu Cak Lontong gak cuma ngambil jurusan elektro tapi jurusan lawak juga. Karena dua-duanya dijalanin pas lagi kuliah Cak ya? Bener, tapi ya nggak ngambil jurusan lawak juga nggak Iya ada. enggak, maksudnya kan belajar ngelawaknya pas Iya, zaman kuliah bener. juga. Jadi kalau di kebetulan aku kan elektro jurusannya dulu kan. Terus ada yang namanya elektro itu punya grup yang memang dari saat angkatan ke angkatan ya turun-temurun lah ya. Itu memang berkesenian ludruk. Iya. Nama sejak itu dinamakan ludruk Cap Tugu Pahlawan karena Surabaya kan Kota pahlawan. ikonnya Iya. Tugu Pahlawan kan. Makanya sebutnya Cap Tugu Pahlawan itu. Aku gabung sama teman-teman di situ. Itu awal karirnya itu di situ. Di dunia sebenarnya. komedi ya. Karena dulu awalnya mungkin hanya ya seneng nongkrong, bercanda-bercanda, main juga di elektro sendiri pas ada acara apa ngibur teman-teman gitu aja. Tapi akhirnya ada satu stasiun TV swasta yang dulu awal berdirinya kan di Surabaya tuh. SCTV dulu kan pertama kali di Surabaya. Ngapain capek-capek? Capek-capek Iya. ditutup-tutupin ya, namanya langsung aja Cak. SCTV itu dulu pertama kali. Iya Cak. Oke. Akhirnya pertama kali dapat job di Akhirnya televisi swasta. waktu kuliah udah mulai ngamen itu. Oh. Dikasih kerjaan namanya Komedi Kampus dulu acaranya gitu. So pasti Komedi Kampus. Nah terus abis itu berarti udah mulai ngerasain dong. Oh jadi komedian tuh enak juga nih. Ya sebenarnya waktu itu sudah seperti itu. Tapi karena kemudian jadi sarjana terus memilih untuk berkarir dulu di dunia nah itu dia tuh. engineering. Karena dulu kan memang kuliahnya kan tidak berharap jadi entertainer kan, jadi pelawak apalagi. Jadi ya begitu lulus ya bubar semua nih karena mereka punya gelar semua ya bekerja sesuai bidang apa ijazahnya termasuk aku. Masa aku mau maksa mereka kumpul kan nggak bisa juga. Iya. Akhirnya sendiri-sendiri termasuk aku kerja yang tadi disebutin di perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang itu di Surabaya juga? Di Surabaya proyeknya. 4 tahun aku kerja. Nah
4 tahun itulah baru aku ngerasa kayaknya nggak di sini gitu. Apa tuh Cak? Turning point-nya tuh Cak? Apakah karena secara waktunya 9 to 5 tuh nggak menyenangkan kerjanya? Enggak juga, kerjaannya itu buat aku ya namanya orang kerja ya sebenarnya ya biasa-biasa aja. Cuma aku merasa nggak maksimal aja, nggak nyaman, nggak maksimal secara ini ya, bukan masalah pekerjaannya. Karena aku pernah ngalami yang tadi kan waktu kuliah, terus kemudian ngisi acara di TV gitu kan. Aku jadi bandingin akhirnya. Apa aku harusnya ke sana ya gitu. Tapi kalau ke sana teman-teman sudah nggak ada, pada kerja Berarti semua kan. mau emang harus sendiri nih Cak ya. Makanya mau nggak mau aku harus mulai sendiri. Nah itu keputusan terberat waktu itu tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000. Masih ingat banget Cak hari itu Cak. Mempertimbangkan segalanya terus akhirnya resign dong. Iya udah keluar dari pekerjaan dan memulai dari nol. Ada orang-orang mikirnya memilih, sebenarnya bukan memilih. Kalau memilih itu ketika aku kerja waktu itu, kemudian ada tawaran dari entertain untuk punya program, itu milih. Itu baru pilihan ya. Nah ini enggak ada sama sekali ini, tapi aku benar-benar memutuskan. Nah aku balik lagi ke ini dan memulai dari nol, bukan nyemplung ada kerjaan, enggak, mulai dari nol mengorbankan lagi. Dan berapa gaji tahun tetap gitu ya Cak ya. Berapa tahun itu aku udah nggak nongol di TV kan. Ya, bayangin itu. Jadi mulai bener-bener dari nol. Nah akhirnya ada satu temen yang aku ajak nih, yang kebetulan dia juga masih tertarik di dunia entertain, temen di Cap Tugu Pahlawan itu. Oke. Itu akhirnya aku ajak berdua lah ini, mulai dari nol lagi, merintis ini lagi. Siapa Cak? Namanya Rahmat Hidayat, tapi panggilannya Dargombes. Kalau aku panggilannya aneh kan? Kalau aku panggilannya Lontong, dia panggilannya Dargombes. Dargombes. Oke Cak, itu kan kalau misalnya ngobrolin sama teman-teman mungkin ada insight-insight, ngapain sih lo ngorbanin gaji lo untuk sesuatu yang belum pasti juga buat lo gitu kan. Bisa gak dipikirin karena ya tahu apa lo tentang hidup gue. Tapi kalau istri gimana Cak? Ya tahu apa lo tentang hidup gue. Udah jelas tahu dong Cak, kan hidupnya dia juga. Oh iya. Tanggapan istri gimana Cak waktu memutuskan untuk banting setir? Jadi waktu aku menikah itu istriku juga kerja kan. Iya. Dia kerja di bank. Jadi istilahnya aku kerja, dia kerja. Terus ketika aku memutuskan, karena kenal dia itu sebenarnya juga, kalau dia adik kelasku dulu di ITS, istriku itu. Jadi dia juga tahu ketika aku sudah waktu masih kuliah, ya ngamen-ngamen di entertain itu juga udah tahu ceritanya. Ketika aku memutuskan, aku nggak ngerti sebenarnya yang dia rasakan ya, tapi support lah, karena dia tahu juga sebelumnya. Kecuali kalau ini hal benar-benar baru, mungkin dia mempertanyakan ya. Tapi tiba-tiba karena jadi astronot gitu ya Cak ya? Nah tiba-tiba jadi astronot kan mungkin bisa menyarankan, jadi pilot aja gitu mungkin ya. Kalau astronot kan luar angkasa ya, kalau pilot kan masih di angkasa-angkasa sini. Kamu kadang-kadang kamu lebih detail daripada istriku malah. Jadi intinya gitu. Cak, itu masih di Surabaya tapi kan? 2000 masih. Memilih untuk berhenti kerja masih Surabaya. Ke Jakartanya kapan Cak? Aku balik, bukan balik. Aku mulai ke Jakarta itu bisa dikatakan balik, bisa dikatakan mulai. Itu tahun 2005. Oh panjang juga ya? Panjang. Jadi ceritanya, waktu kuliah dulu, aku tuh sempet harusnya aku tinggal skripsi doang, tapi 2 tahun gak tak kerjain. Gara-gara ya aku seneng nyari duit itu. Salah satunya kalau dulu SCTV ada lagi tuh Indosiar. Oke. Di Indosiar nanti biar didit aja ya. Indosiarnya didit gak apa-apa. Atau jangan ditulis Indosiar, ditulis TV yang lain. Jadi biar dikira aku gak ngomong Indosiar gitu. Nah itu aku sempat ngisi juga di kontrak setahun dulu kan ngisi. Jadi diundang lagi tuh 2005 itu aku balik gara-gara diundang lagi sama stasiun ya, itu. Untuk ngisi acara Republik BBM dulu bareng almarhum Taufik Safalas dulu yang jadi Republik BBM itu. Nah 2005 itu aku memutuskan ya udah aku hijrah balik ke Jakarta. Kebetulan waktu itu ada temenku kuliah. Zaman dulu ngumpul bareng temen, walaupun dia jurusan lain sipil ya, dia aku elektro dia sipil. Nah dia bikin usaha kontraktor di Jakarta. Nah dia waktu di saat yang sama itu dia minta aku bantuin dia merintis kontraktornya itu, aku ngurusin bagian listriknya lah gitu. Oh ini jadi tetap nyambi pekerjaan yang lama juga karena ada tawaran dia sekalian itu, aku diajak sama stasiun TV ini. Iya.
Dua-duanya niatin ke sini. Jadi aku karena di sini juga dulu cuma live setiap hari Senin doang kerjanya TV-nya. Jadi yang lain masih bisa kerja kan. Oh berarti menjalani 2 pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Balik lagi menjalani 2 pekerjaan lagi. Banyak dong Cak Apanya? duitnya. Oh ya kalau banyak sedikit itu kan relatif. Ya relatif banyak lah. Tapi ini ada info nih, katanya Cak Lontong juga sempet struggling di Jakarta. Oh, banget. Pernah ngerasain bokek juga, Banget. makan ngirit. Nah, itu berarti ini. pas kapan Cak? Sebelum itu? Ini bukan sebelum itu. Aku begitu ke Jakarta tuh malah enak. Maksudnya enak itu nggak ada masalah dengan keuangan, nggak ada masalah dengan pendapatan. Itu lagi relatif 2005 banyak ya? itu ya. 2007 aku keluar dari kan nggak enak. Mulai 2005 akhirnya syuting tambah banyak kan nggak enak, kerjaan sering tak tinggal kan. Iya. Makanya aku ngomong ke temenku, udah aku cari orang buat gantiin tugasku di sini. Aku keluar, dia setuju. Fokuslah. Siapakah di orang yang komedian. saya suruh menggantiin aku? Dargombes tadi. Dargombes itu kan masih di Surabaya. Dia kan elektro sama kayak aku kan. Iya benar. Makanya dia tak ajak, udah kamu ke Jakarta, kamu masuk ke tempat di kontraktor temen kita yang tak tinggal keluar. Dia tak suruh gantiin aku di situ. Iya. Nah aku full di entertain konsentrasinya. Nah tapi yang di luar ya ini resiko ya. 2007, 2008, 2009, nah itu berat-berat itu antara itu ketika sudah nggak ada pekerjaan di kantorannya Karena sudah dipegang sama Mas Dargombes. Terus di entertainnya juga nggak selancar yang dibayangkan. Iya. Wah itu 2 tahun itu yang terberat itu. Sampai frustasi gitu Mas Cak. Kalau frustrasi sih aku nggak ngerti itu rasanya frustasi. Pokoknya berat aja. Ini bayangin, aku nggak tahu kamu pernah ngalamin nggak. Besok aku makan apa ya? Masa Cak? Lu ngalamin itu aku. Walaupun aku terbantu karena apa? Karena aku masih hidupnya masih bisa numpang karena di kantor yang temanku aku keluar itu kan dia ada mes ya yang memang untuk Cak Lontong tinggal di sana. Nah, aku masih bisa untungnya aku masih bisa numpang di sana jadi nggak harus mengeluarkan biaya untuk tinggal kan. Tapi di luar itu kan aku harus sendiri. Iya. Apalagi zaman itu kan belum ada yang kemana-mana naik yang online gitu belum ada kan. Apalagi kalau perlu malam ya mau nggak mau harus naik taksi. Iya. Wah keluar duit. Nah itu dulu wah pokoknya nggak karu-karuan lah. Uang itu di tabungan. Ini yang separah apapun istriku nggak pernah tahu. Masa? Anak istriku nggak pernah tahu cerita ini waktu itu. Makanya aku dalam hati aku nggak pernah mau cerita soal ini waktu itu ya. Karena prinsipnya aku gini. Kalau mereka di Surabaya tahu aku ternyata hidup di Jakarta susah kayak gini, pasti mereka akan satu kepikiran. Oh mereka tetap di Surabaya Cak? Masih di Surabaya waktu, karena istri juga masih kerja kan. Jadi aku nggak mau mereka kepikiran. Terus kalau mereka kepikiran kan akhirnya pasti mereka, ya udah balik lagi aja ke Surabaya kan gitu kan. Akhirnya jadi aku dihadapkan pada beban lagi. Ketika aku memutuskan ini keluar, ya saya harus menanggung semua resikonya, apapun itu yang terjadi. Jadi supaya ini nggak terganggu juga fokusku, makanya aku nggak kasih tahu mereka. Yes, pokoknya kalau telepon ya dulu, alhamdulillah ya, sosmed belum seperti sekarang juga. Jadi paling sama istri kan SMS-an, telepon, terus kalau sudah ada BBM waktu itu BBM gitu aja. Jadi alhamdulillah nggak video call belum ada dulu. Belum ada, makanya itu terbantu. Jadi istri nggak tahu kondisi sebenarnya. Untung kan. belum canggih. Misalnya aku SMS bilang, ini lagi meeting nih untuk program TV. Padahal dia nggak tahu. Padahal lagi bingung nyari kerjaan di rumah nongkrong. Itu. Cak ini saya dengar gosip juga katanya waktu di masa-masa yang ya tanda kutip susah banget waktu itu buat Cak Lontong sampai makan tuh cari yang manis-manis terus ya Cak. Nah itu. Bener ya? Ini sebenarnya kalau itu bukan masalah makan ya. Dulu aku milih istriku kan juga karena mempertimbangkan dia manis-manis gitu juga. Enggak kirain kan kalau manis kan memberikan energi lebih gitu. Nah itu, jadi waktu ceritain yang mau makan apa ya besok uang tinggal segini. Aku uang itu buat jaga-jaga misalnya tiba-tiba ada panggilan dari ini. IO dari panggilan TV atau apa kan butuh biaya untuk, nah aku jagain itu. Kalau makan kan bisa aku atur, makanya kadang-kadang aku sehari itu pagi nanti udah jam 11, hampir duhur jam 12 gitu, aku baru keluar tuh. Keluar pun bukan cari makan, tapi beli minuman sebotol pokoknya yang manis sama
Ya kue yang mungkin 500-an kayak bakpia kecil-kecil gitu. Makan itu. Ganjel. Dan itu udah bisa sampai malam itu bertahan. Ya, yang bener Cak. Serius. Dan ini gak pernah ada yang tahu keluargaku. Itu ngalami aku gitu. Keren. Karena supaya apa ya? Itu tadi aku bilang kan kalau ada manis kan tenaganya. Ya udah setelah itu tak pikir-pikir juga gak terlalu banyak butuh tenaga, orang tidur. Habis gitu. Orang gak ada kerjaan, gak ada apa, akhirnya di rumah ya akhirnya apa ketiduran. Orang tuh kalau sudah mentok mau ngapain ya. Itu setelah itu turning point berikutnya untuk karirnya Cak Lontong di tahun berapa Cak? Setelah ya di 2009 itu mulai, jadi gini. Aku itu dulu pernah kecewa ya di sebuah dunia entertain itu karena aku pernah diajak stasiun TV untuk bikin program, aku bantuin dummy segala macam, tiba-tiba program jalan aku ditinggal. Oh diganti malah, yang bawain acaranya malah orang lain gitu? Orang lain pokoknya udah. Acara apa tuh Cak? Jangan disebut dong. Nanti, terus bahkan ditawarin aja enggak aku. Padahal yang konsepin Cak Lontong? Bukan yang konsepin, aku bantuin dia awalnya gitu. Jadi dia tuh bikin dummy dulu katanya ya. Waktu ngundang ketemu aku tuh bikin dummy. Masih bakal calon nggak tuh ya? Berhasil, setahun yang lalu katanya nggak berhasil. Pas ketemu aku ngobrol-ngobrol, kita bisa kerjasama nih. Coba aja, ayo kita bikin dummy bareng. Sepakat, bikinlah dummy. Oke, padahal dia dua kali sebelumnya bikin dummy sama manajemennya sendiri kan ditolak. Nggak berhasil tuh program. Nah pas aku bantuin, alhamdulillah approve nih, produksi. Wah aku sama temen bantuin, ayo udah kirim 2 episode. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, jadwal yang sudah ditentukan, ini ngomongnya gitu, udah deal. Karena udah deal, jadwal produksi tanggal udah ditentukan, mundur. Karena apa waktu itu ada Thomas Cup, Uber Cup, mundur. Mundur, tiba-tiba nongol di TV, segera tayang. Segera tayang tapi belum ada kontak-kontak lagi itu. Kontak-kontak gimana, dihubungin aja enggak. Dihubungin aja enggak. Tahu hubungin juga malah mereka enggak bisa, enggak mau ngangkat kayaknya. Oh kabur. Ya sudah, sejak itulah aku mikir. Trauma? Bukan trauma, sebenarnya lebih ke harus saya yang menentukan strategi kan. Kalau saya ngikut ke iramanya mereka kan, ya ini udah jelas hasilnya seperti ini. Saya juga menyadari sebenarnya waktu itu siapa sih Cak Lontong. Mungkin mereka berpikiran, pihak TV berpikiran pakai artis yang sudah punya nama aja, yang top aja, gampang jualannya juga misalnya gitu kan. Saya menyadari itu, tetapi kan yang saya sayangkan kan komunikasinya jadi nggak bagus. Kenapa nggak ngomong sama saya dengan baik-baik gitu, malah komunikasi jadi putus gitu. Jadi kayaknya harus saya rubah nih kalau gitu, saya nggak. Makanya sejak itu saya kalau ditawarin diajak apa TV itu saya ngomong punya bisa, enggak saya nggak bisa ngomong, kalau ikut main aja saya udah mikirnya gitu. Kerjanya aja udah saya ambil biar menghasilkan, karena udah 2 tahun susah kan hidup kan. Jadi akhirnya mikirnya pokoknya saya kalau main bisa, kalau suruh mikir bikin konsep saya nggak bisa, saya bilang gitu. Sambil saya membentuk karakter tuh, aku berharap gini. Aku harus punya karakter yang ketika orang melihat sesuatu atau butuh sesuatu dia ingat aku. Oh ini Cak Lontong nih pasnya gitu. Aku berusaha gitu. Nah itu mulai terasa berhasil itu tahun 2009 apa 2010. Itu pakai riset juga dong Cak berarti Cak? Ya nggak sampai riset gitu amat. Tapi gini aku berusaha mencari karakter itu yang nyaman buat aku aja. Tapi waktu Cak Lontong zaman dulu pertama kali itu masih sama Cap Tugu Pahlawan, ngelawaknya sama Cak Lontong yang seperti sekarang tuh beda jauh Cak? Sebenarnya enggak, karakternya tetap karakter aku, cuma dulu grup ya, berkelompok, ada sekarang lebih ke sendiri gitu aja. Tapi karakternya makanya itu yang saya teruskan, karakternya Cak Lontong sebagai Cak Lontong sendiri, karena lebih gampang. Kalau kita bekerja menjadi diri kita sendiri kan lebih gampang. Iya sih. Kalau kita bekerja harus acting jadi yang lain itu kan double pekerjaannya. Belum mikir idenya, belum mikir kontennya, udah harus acting dulu jadi orang lain gitu kan. Makanya karakter itu tak tebelin itu merasa berhasil ketika tiba-tiba ada sebuah PH telepon aku. Nyari, jadi dia punya sinetron yang stripping sudah tayang tiap hari stripping. Terus dia mau memasukkan ada karakter baru nih. Jadi yang telepon ini talentnya itu, ini kayaknya yang pas memerankan ini Cak Lontong. Aku alhamdulillah, berarti menurut aku karakter yang aku berusaha ciptakan itu sudah
ada di benak terekam ya? orang. Buktinya ini ada orang yang tiba-tiba ngubungi aku mengatakan bahwa ada karakter baru yang ini cocok aku Cak yang main. Lontong, Berarti iya. kan wah ini aku seneng banget. Makanya aku terima. Nggak pakai ribet, nggak pakai lama udah. Walaupun itu juga cuma paling waktu itu awalnya nongol 2-3 episode doang. Karena memang karakternya memang jadi orang tuanya salah satu tokoh utama di situ yang lagi jenguk anaknya gitu doang. Tak terima aja udah nggak ribet-ribet negonya udah tak terima. Harga gampang lah beres. Nah tapi yang bersyukur setelah 3 episode itu tiba-tiba mereka nawarin lagi. Dapat Kayaknya tawaran yang lain. mau dimasukin lagi. Maksudnya bukan mau dimasukin. dijadiin karakter tetap Nah gitu ya? tiba-tiba aku dijadiin salah satu staf pengajar loh ya kan. Padahal awalnya ceritanya datang cuma jenguk anaknya yang sekolah di situ. Tiba-tiba Bapaknya ternyata jadi pengajar cocok. juga di sana. Nah, gitu. Jadi alhamdulillah akhirnya stripping. Nah itu mulai hidup agak lega itu di situ. yang di Jakarta ya maksudnya. Iya. Itu udah mulai karena sinetronnya stripping. Iya. Walaupun gak gede hasilnya. Tapi kan rutin ada Betul, gitu. betul. Jadi agak tenang gitu. Aduh alhamdulillah. Itu Alhamdulillah. tahun 2010 lah mulai merasa Nah, tenang. itu kan Calontong berarti perlu waktu ya untuk nge-create banget. image komediannya Calontong. Yang kita tahu ciri khasnya itu kan dengan silogisme, Cak. Nah Bener gak tuh, Cak? itu kata orang sebenarnya itu awal-awal Calontong itu ada silogisme. Silogisme itu apa sih? Aku malah nyari-nyari. Tuh Serius nih. Anutan silau, Cak. Jadi ini kita sekalian ngasih tahu ya sama Beli Friends ya. Silogisme adalah penyimpulan tidak langsung karena konklusi diambil dari dua permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu. Nah, Oh, contohnya Ya. gimana, Cak? jadi sebenarnya itu kan cara-cara nge-twist ya sebenarnya hampir sama dengan seperti itu. Jadi ketika orang normal berpikirnya di sini, kita ikuti dengan sejajar tapi tiba-tiba kemana gitu. Orang kan jadi ngiranya ke sana tiba-tiba belok gitu. Itu ternyata kayak itulah yang disebut silogisme. Aku juga baru tahu. Betul hal memang- ini, Cak? Bukan waktu itu maksudnya. Waktu aku disebut-sebut ini ngelawak silogisme, makanya aku tadi apa sih silogisme Iya. itu? Jadi ternyata itu. Jadi karena itu melekat di karakterku gini tadi yang dia omong. Iya. Jadi orang itu kadang-kadang sampai kalau ngomong sama calon itu nggak tahu nih kapan serius, kapan bercandanya gitu kan. Karena orangnya lempeng-lempeng aja tiba-tiba bercanda gitu kan. Diikuti kayak tadi Ungu dan Pink ini kamu Iya. ngikutin serius tiba-tiba ya apa sih gitu. Jadi itu memang karakterku tak bikin seperti itu. Karena Berarti yang paling dari gampang, kecil pun paling Calontong dekat. sebenarnya kalau ngobrol tuh sering memainkan hal-hal seperti itu juga ya? Iya, Ngetulis gitu dari kecil, Cak? bergaya-gaya seperti itu sebenarnya nggak terasa udah. Itu yang melekat sama aku sendiri. Oke. Tinggal mencari nambahin wawasan untuk memperluas materi gitu aja sebenarnya. Kalau gayanya ya memang nggak terasa udah seperti itu. Iya, itu maksudnya itu udah naturalnya Calontong dari Nah, dari awal makanya saya kayak gitu. pakai karakter yang natural aku biar lebih mudah mengeksplor aku sendiri. Iya, Nggak jadi orang lain prinsipnya gitu. Berarti udah dari Magetan ke Surabaya, ke Jakarta, ngerasain jatuh, bangkit lagi, dan sekarang alhamdulillah sukses, Cak. Alhamdulillah. Yang berubah dari Calontong dulu dibandingkan sekarang apa menurut Calontong sendiri? Dulu nggak sukses, sekarang sukses. Oke, jawabannya singkat, padat, dan jelas. Itu yang perubahan yang terasa banget kan. Tapi sebenarnya ya sukses nggak sukses itu kan apa ya? Itu dari sisi sudut pandang orang lain yang melihat sebenarnya ya. Kalau dari saya sendiri sebenarnya kalau saya merasakan secara prinsip nggak ada yang berubah dari saya. Saya dari dulu ya tetap seperti ini. Hanya kondisi yang saya alami aja yang berbeda. Lebih baik, Cak alhamdulillah. Lontongnya nggak berubah, tapi apa yang ada di sekitar saya, bagaimana saya mau terima kondisi yang saya terima sekarang itulah yang berubah. Iya. Jadi secara prinsip saya nggak pengen berubah sebenarnya Iya. secara pribadi ya, tapi memang karena gini prinsipnya kalau pelawak itu gini Nino, ada hal yang ini berlaku di pelawak, hukum alam atau mitos lah, mitos bisa jadi mitos sebenarnya. Pelawak itu katanya kalau masih mohon maaf nih masih susah, mungkin disebut masih miskin atau masih ya belum karirnya belum itu biasanya lucu. Pelawak itu kalau masih susah itu biasanya lucu. Tapi kalau sudah kaya biasanya jadi nggak lucu. Itu sering terjadi dan banyak terjadi. Tapi dan Calontong masih lucu kok, Cak. Nah justru makanya saya katakan saya mematahkan mitos itu. Jadi
sebelum masih susah, Ya. belum sukses, sampai sudah sukses, saya tetap nggak lucu. Jadi saya mematahkan mitos tadi. Tapi emang bener nih, soalnya gosipnya banyak pelawak yang sukses, tapi kemudian banyak juga yang kemudian ngalamin masalah dalam hidup, Cak. Tapi ini bukan perkara lucu nggak lucu ya. Misalnya tergoda sama harta, tahta sama wanita. Ya kalau itu kan sebenarnya nggak hanya terjadi di pelawak. Iya juga Tapi sih. karena hanya banyak pelawak kan kebetulan jadi public figure Iya. yang kehadirannya harus menghibur, kemudian dikenal orang akhirnya disorotin. Penyanyi juga banyak yang gitu, jangan salah. Dibales lagi. Nggak, tapi calon tau ada nggak ketakutan soal hal itu? Itu kan kayak stigma yang banyak dibincangkan sama orang, Cak. Ya kalau sebenarnya gini, kenapa kita harus takut kalau kita siap? Sebenarnya yang bikin seperti itu terjadi kan karena nggak siap, ya kan? Iya. Nah kalau kita siap, kondisi apapun. Orang dulu saya miskin, saya hidup susah aja saya siap bisa bertahan kok. Kenapa justru dibeli enak nggak siap, kan aneh. Ya. Tapi itu banyak terjadi di orang karena kuncinya bukan masalah apa, nggak siap. Makanya menyiapkan itu bukan ketika kita sudah pada posisi itu. Jadi ada contohnya orang gini, nabung, nyimpen duit, ngatur duit. Nanti aja mikirnya. Nanti kalau udah punya duit aja baru ngatur ya kan. Iya, iya. Nggak bisa, karena itu harus dipersiapkan. Karena kalau orang tidak terbiasa mengatur duit, begitu dia benar-benar punya Duitnya duit banyak, lebih pasti susah lagi kacau, ngaturnya. pasti kacau, Iya, ya iya, kan? iya. Makanya kayak tadi contohnya hal-hal kecil yang diajarkan saya sejak kecil sama orang tua, nabung biarpun cuma 5 rupiah, iya. 10 rupiah itu ternyata apa? Itu ya melatih karakter kita itu terlatih Iya, iya. seperti itu. Jadi berapapun uang yang saya terima, saya jadi siap. Ibaratnya gitu ya kalau bicara masalah harta itu. Berapa kita insya Allah kita siap karena udah terbiasa dengan itu. Dengan bahkan kondisi yang susah pun kita sudah terbiasa. Kondisi alhamdulillah ada Lebih baik, rezeki ya. ya harus jadi sudah terbiasa juga. Barusan serius tuh. Siap nih, Panjang ini, tuh seriusnya. karena nilai Iya, nih, iya, ini iya. value, ini manusia ini. Iya, iya. Bisa. Nah, siapapun ini bukan hanya komedian ya, siapapun bahkan bukan dunia entertain, Iya. di dunia yang lain pun. Itu kan tadi baru harta sama tahta, Cak. Kalau wanita gimana, Cak? Nah, kalau itu kan natural ya. Itu siapnya gimana tuh, Cak? Loh, gini. Ada untuk siap itu kan ada dua nih kamu. Namanya orang itu hidup kan ada fisik ada mental. Iya. Ya kan? Hidup itu bukan hanya siap secara fisik tapi mental Siap. juga harus siap gitu. Nah, kalau aku yang karena terbiasa hal-hal yang susah biasa, rutin biasa. Karena aku pernah jadi karyawan kan, Iya. dengan rutinitas aku juga udah biasa. Mencari terobosan-terobosan sebagai ini juga sudah biasa. Jadi apalagi ketemu wanita kan juga biasa. Apa yang aneh? Sudah nggak ada yang luar biasa. Wanita cantik dari dulu saya ngelihat, cuma dulu saya ngelihat minder, sekarang enggak gitu aja kan. Kan cuma bedanya gitu. Iya enggak? Dulu Iya, waktu hidup susah ngelihat cewek, apalagi misalnya kan kita kan di dunia entertain, lihat artis gitu kan, datang diundang di acara atau kadang-kadang nggak diundang pun kita datang. Loh, gitu dulu. Iya, Cari iya. kesempatan, Betul, betul. nongol-nongol ya absen lah wajahnya di pamer-pamer. Jadi ada acara apa gitu. Padahal kita nggak ngisi, nggak diundang tapi ada temen yang bilang ya udah ngikut datang ya cuma siapa tahu nanti nanti nongol bawain apa ya siapa tahu Iya, kan iya, ada iya. tambahan kerjaan. Itu kalau waktu itu nginget, cewek entertain kan identik dengan cantik. Tapi untungnya kan aku di dunia komedi lebih banyak ketemu cewek yang nggak cantik. Kalau kamu bahaya, penyanyi banyak yang cantik loh. Itu kamu godaannya lebih berat nanti. Enggak, coba deh. Penasaran aja sih, Cak. Ini gak ada di list pertanyaan. Tapi menurut Calontong, wanita paling cantik di Indonesia itu siapa? Versi Calontong. Banyak sih, kamu susah. Kalau paling itu banyak. Tetapi ini mohon maaf, aku punya dari kecil, bukan kecil, dari aku remaja. Iya. Idola. Yang mungkin bisa dikatakan idola. Tapi menurut aku wanita cantik waktu itu karena nontonnya TV, film di TV. Raisita kamu tahu? Raisita itu bintang film zamannya seangkatan Roy Martin, tapi beliau udah almarhum, udah meninggal. Oke. Ya Raisita Supit, Manado. Ibunya Jennifer. Oh, Jennifer Jill. Ibunya Jennifer Jill, Raisita Supit itu
Dulu itu wanita cantik. Terus termasuk dulu ada penyanyi namanya Andi Miriam Matalata. Oh tahu dong. Nah itu untuk wanita cantik masa itu. Tapi nggak ada yang ngalahin Nila Saraswati pasti. Oh pastilah. Pasti. Ini mohon maaf nih. Ini bukan apa ya. Ini sebenarnya klise, kalau dianggap klise ya. Silakan gitu ya. Tapi buat aku, istriku itu ya buat aku ya wanita paling cantik sendiri ya istriku. Buat aku. Jangan tepuk tangan dulu. Kenapa? Makanya saya larang dia kumpul sama temennya. Karena kalau kumpul sama temen itu jadi nggak cantik. Soalnya nggak sendiri ya? Cantiknya sendiri. Gitu loh. Kamu sendiri aja. Kamu cantik kalau sendiri. Paling cantik sendiri. Begitu kumpul enggak. Enggak, tapi istri saya itu kan. Istri saya itu luar biasa. Dia apa? Inner beauty. Yang dia tuh punya apa, kecantikannya dari dalam. Kan cantik itu kan bukan hanya masalah fisik. Betul. Seorang wanita kan kecantikan bisa karena karakter, sifat, bisa perilaku, bisa gitu kan. Makanya saya kan inner beauty-nya, kecantikan dari dalamnya yang kuat. Keluar banget. Makanya saya larang keluar karena cantiknya kalau di dalam. Udah kamu di dalam aja. Cak, ada gak sih Cak ambisi yang pasti pengen diraih sama Calontong? Aku itu bukan tipe orang yang ambisius. Masa nggak mungkin Cak. Kalau nggak ambisius Calontong mungkin udah nyerah loh. Nih loh. Kalau denger ceritanya tadi. Beda. Orang survive itu bukan berarti ambisius. Orang ambisius itu bukan berarti orang yang survive. Orang ambisius banyak yang juga yang pakai cara instan, banyak juga loh. Oh, orang arti itu ya. Orang yang ambisius akhirnya menghalalkan segala cara kan. Itu karena ambisius. Yeah. Tapi kalau saya ya mungkin menurut aku pasti adalah orang punya cita-cita ya. Tapi saya bukan orang yang menggebu-gebu untuk meraih itu, karena saya orang yang bisa mengukur kemampuan saya sendirilah gitu. Makanya kalau sampai sekarang orang, Calontong enggak, ini contoh sederhana aja di zaman sekarang. Calontong enggak punya channel YouTube sih, bukan enggak punya, ada, tapi enggak, orang nanya-nanya channel YouTube-nya mana gini, yang lain kan aktif. Nah itu loh. Saya bukan orang yang tipenya ngoyo. Iya. Harus gitu kan. Nah, enggak seperti itu buat saya, karena semua pasti ada masanya. Dan kalau mungkin Nino kan tumbuh di ketika era digital sudah seperti ini, masih gampang menyesuaikan. Kalau aku ketika era digital berkembang, sosmed berkembang, aku udah terlanjur tua. Jadi suruh mengikuti iramanya itu udah nggak cocok, nggak bisa maksimal lah. Dan itu saya bikin, ya sudah, saya harus menerima itu. Bukan berarti saya nyerah, tapi saya tidak bisa memaksakan diri untuk itu. Tetap harus engage, tetap harus ikut perkembangan, tapi nggak bisa maksimal dan harus menyadari itu. Buat saya gitu. Makanya nggak, ambisi saya nggak terlalu cita-cita yang belum tersampaikan gitu. Sebenarnya dulu kan bingung saya cita-cita. Aku karena kecil aja cita-cita itu katanya berubah-ubah dulu kalau ditanya. Pertama, pernah nyebut jadi dokter katanya, orang tua aku ya bilang dulu katanya pernah jadi dokter. Terus pernah nyebut jadi insinyur. Nah ini ngomong kan insinyur. Nah ini menurut kamu kejadian ini. Ini kamu jangan don't judge book by its cover. Kalau menurut kamu ketika aku sudah jadi sarjana elektro, berarti cita-cita jadi insinyur kesampaian. Ini yang perlu saya sampaikan dan ini fakta ini. Oke. Aku memang pernah akhirnya merubah cita-cita jadi insinyur. Tapi kenapa yang membuat aku kecewa? Apa tuh? Dalam sejarah dunia pendidikan di Indonesia, nah ini yang bikin aku menyesal. Tahun ketika aku lulus, itu adalah pertama kali diterapkan gelar insinyur sudah nggak ada, diganti sarjana teknik. Jadi nggak pernah jadi insinyur. Bener, makanya aku pengen jadi insinyur nggak kesampaian. Dan ini serius. Itu sebutannya aja. Iya. Nggak, tapi itu bener-bener tahun itu, Cak. Tahun itu pertama kali apa nggak kesel kamu? Dari kecil pengen jadi insinyur. Nah, kuliah udah di elektro, lulus insinyur dong. Iya. Orang yang sebelum saya masih insinyur. Iya. Begitu aku lulus sarjana teknik. Ya Allah. Nih kalau nggak percaya sekarang lihat. Akhirnya KTP-ku tak kasih gelar IR. Oh iya. Lihat di KTP-ku. IR. Tulis Hartono IR. Insinyur tak tulis, akhirnya sekarang pakai di KTP. Enggak, data saya di KTP itu IR. Ya resmi, data resmi, tak masukin. Karena kesel aku nggak kesampaian jadi insinyur. Cita-cita dari dulu, padahal tracknya udah bener kan. Kalau aku ngikutin jalur itu lulus
elektro ITS kan harusnya jadi insinyur. Itu aja nggak kesampaian. Ya padahal lulus gitu. Aduh gimana. Itu buat kita terdengar seperti komedi ya. Tapi mungkin buat Calontong itu benar-benar momen yang super menyebalkan ya. Oh, makanya, kan dari kecil pengen banget jadi insinyur. Pas uli depan mata berubah. Jadi KTP ku dulu waktu aku kuliah itu masih Lizartono aja nama. Tapi begitu lulus tak kasih IR. Jadi KTP ku sekarang nanti kalau perlu nanti dikasih ya di editing lah ya, di editing ditambahin. Nih. Tambahin ya nih, bisa lihat di sini ya. Ada IR ya, sampai tak pakai itu. Aduh, biar setidak-tidaknya aku sudah merasa mencapai cita-citaku gitu loh. Walaupun Cak, itu kan berarti ngomong salah satu momen nyebelin atau ngeselin ya di dalam hidup termasuk. Ada nggak tapi momen nyebelin atau ngeselin Calontong yang lain yang malah membawa berkah pada akhirnya gitu? Yang malah memberikan makna yang berarti gitu, Cak? Ya sebenarnya saya ceritakan yang paling berat di dunia entertain itu ketika yang saya merasa ditinggal ketika saya ikut berjuang bersama itu tadi tiba-tiba itu hal yang membuat saya itu sangat mengecewakan, tetapi justru disitulah mungkin, mungkin kalau itu tidak terjadi, saya tidak merubah strategi berjuang saya di dunia entertain. Karena sejak itulah akhirnya saya merubah strategi saya ingin membuat orang mengenal saya dulu. Dengan karakterku, makanya saya menciptakan karakter yang aku ceritakan tadi itu. Berarti strateginya saya rubah karena peristiwa itu. Hal-hal buruk terjadi juga bisa membawa hikmah tuh, Beli-beli Friends. Semua karena makanya selalu ada hikmah di balik itu. Betul, dan jangan lupa bentar lagi bakal ada hikmah Ramadan dari Beli-beli. Isinya Calontong semua, banyak hikmah di sana ya. Jangan lupa ya. Tungguin tuh. Calontong, kalau berandai-andai nih, kan Calontong tadi kan cita-citanya jadi dokter, insinyur. Insinyur pernah. Pernah nggak pengen jadi presiden? Kalau itu ya tadi aku orang yang nggak ngoyo dan tahu diri lah. Kalau siapa sih yang nggak pernah punya bayangan jadi presiden itu pasti luar biasa. Tapi cita-cita jadi presiden sebenarnya juga nggak ada. Nggak ada ya. Lah, tapi kalau andai kata kita ngasih Calontong kesempatan pura-pura jadi presiden, kebijakan pertama yang bakal Calontong kasih apa, Cak? Wis istimewa. Ini kalau saya misal ini andai saya jadi presiden. Iya, andai kata. Mungkin yang ingin saya sampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia bahwa hidup itu harus bahagia. Dan tujuan kita bernegara, berbangsa ini kan menciptakan kebahagiaan untuk semua. Ya. Dan kalau saya jadi presiden, saya akan berusaha menciptakan kebahagiaan minim untuk diri saya. Kan saya udah bahagia dong jadi presiden. Iya. Dan tugas saya setelah bahagia jadi dengan diri saya, berarti kan saya udah selesai dengan diri saya kan. Iya. Makanya apapun yang saya lakukan itu untuk rakyat Indonesia bahagia gitu. Makanya prinsipnya nanti saya akan anjurkan ke semua jajaran pemerintahan di bawah pimpinan saya, kabinet saya dari kementerian, kemudian sampai ke pemerintah daerah dan pokoknya harus membuat kebijakan yang bisa membuat rakyat tertawa dan bahagia. Itu dia tuh. Harus gitu. Paling penting. Penting itu. Sederhana tapi penting. Orang itu kalau sudah tertawa bisa bahagia udah nggak ada. Kayak Calontong kalau jadi presiden pasti orang tertawa dan bahagia ya. Karena setiap ada pidato, saya aja Cak, paling baru sejam di sini sama Calontong. Dan saya akan bikin kebiasaan baru tuh. Apa tuh Cak? Jadi apapun itu harus kita lakukan dengan senyum dan bahagia. Mau rapat sidang kabinet, jadi, mau walaupun harus bahagia. Lagi stres-stresnya, mukanya tetap harus senyum. Harus senyum, karena dengan itu kan salah satu bentuk nilai positif kan. Cak, tapi itu bisa jadi bumerang buat Calontong sendiri. Kenapa tuh? Karena kan presiden kan juga kalau misalnya lagi ada bencana selalu menyampaikan berita-berita yang nggak mengenakan juga. Iya. Masa harus senyum, Cak? Harus senyum dong. Kan kita harus memberi optimisme. Terus jadi kasih berita sedih sambil senyum gitu. Misalnya ada terjadi, ini tidak kita inginkan namanya juga bencana ya. Terjadi sesuatu di daerah tertentu bencana ya, saya harus dengan optimis mengatakan bahwa saya apapun bencana ini kita akan terima dengan lapang dada, dengan ikhlas, dan saya akan berjanji saya akan membuat saudara-saudara yang terkena bencana segera tersenyum dan bahagia. Gitu dong. Oke, paham. Iya kan? Harus gitu. Iya, jangan semua tuh ada endingnya. Orang nangis ada berhentinya. Iya. Ya kan, orang tertawa juga ada stopnya. Semua ada kesedihan ada batasnya. Orang bahagia juga ada batasnya. Jadi tenang aja. Semua itu ada. Nih, mumpung lagi banyak bijaknya nih, Cak. Ya.
Mumpung lagi banyak bijaknya nih ya, lagi gak kepotong bercanda ya. Kita pengen nanya sama calon tong pertanyaan nih, satu nih terakhir. Apa tuh? Buat anak muda yang pengen jadi nomor 1 dan pengen bisa mencapai karir seperti Cak Lontong itu apa saran terbaik yang bisa dikatakan seorang Cak Lontong untuk mereka? Kalau Anda pengen jadi nomor 1, jangan pilih nomor yang lain. Itu yang pertama ya. Karena kalau pilih nomor yang lain, kamu nanti nggak jadi nomor 1. Tetapi, ini menurut aku ya, ini mungkin kamu juga luput dari pengamatanmu. Oke. Buat aku, Nino, menjadi nomor 1 itu memang sesuatu hal yang luar biasa. Siapapun bisa untuk menjadi nomor 1. Tetapi yang lebih susah sebenarnya apa? Apa, Cak? Menjadi nomor 2 itu lebih susah loh. Orang itu ya, kalau berusaha semaksimal mungkin bisa jadi dia jadi nomor 1. Iya. Iya kan? Iya. Tapi kalau kamu pengen jadi nomor 2 itu susah loh kepastinya. Karena kamu berusaha maksimal malah nanti jadi nomor 1. Kalau kamu agak nyantai-nyantai jadi nomor 1 jadi nomor 3 atau malah nggak dapet nomor. Bener, jadi Cak. lebih susah, jadi ngepasin nomor 2 itu susah. Iya. Itulah tadi tips dan saran dari Cak Lontong untuk menjadi nomor 1. Moga-moga berguna buat Blibli Friends ya. Enggak, tapi kalau kita recap ya dari perjalanan Cak Lontong itu memulai segalanya tuh bener-bener mengorbankan banyak hal. 1, gelarnya, jadi ya tadi dapat pekerjaan dengan gaji tetap, ijazahnya akhirnya dibuang tanda kutip ya. Sedikit-sedikit ngomong ijazah aku inget. Ijazah aku itu dimakan rayap. Nih, serius no. Iya. Jadi Saking gak pernah dipakainya. nah, artinya apa? Rayap itu tahu mana yang kepake mana yang enggak. Loh, aku padahal nyimpen ijazahnya itu bareng loh sama ijazah anak-anakku. Yang itu gak Kenapa yang dimakan dimakan kok ijazah aku kan aneh. Ini swear serius, kalau nggak percaya nanti undang lagi deh, tak bawa ijazahku. Ijazahku nanti tak bawa, tak buktiin. Dimakan rayap serius. Oke, berarti saya ganti ini kalau nge-recap ya, nge-recap tips dari Cak Lontong lewat bahasa saya. Bekerjalah hingga ijazah kamu dimakan rayap. Niscaya kamu jadi nomor 1. Enggak, tapi dalam perjuangan mencapai nomor 1 perlu banyak pengorbanan. Cak Lontong tadi udah bercerita banyak tentang pengorbanannya. Dan asalkan kita bisa percaya dan menjadi diri sendiri, insya Allah ketika kesempatan itu hadir. Karena orang kan pasti punya timeline masing-masing ya, Cak ya. Betul, betul. Jadi bekerjalah yang keras sampai timeline itu datang buat kamu. Ih, serius banget jadinya. Ya, emang. Nah, tapi sekarang kita pengen ngasih tahu buat kamu yang mungkin emang udah ngikutin dari tadi, bukan cuma Cak Lontong aja yang dapat hadiah. Nah. Dapat Nih madu mongso Dodol. sama bolu. sama bolu ya. Sekarang giliran kamu Blibli Friends punya kesempatan buat dapat hadiah juga. Tinggal jawab di kolom komen, siapa yang paling cepat dan benar dia bakal dapat hadiah voucher dari Blibli. Yang pertama, apa nama asli Cak Lontong? Nah, pasti. Brad Pitt apa tadi, Cak? Oh, jangan dong. Kan ini kasihan Brad Pitt-nya. Pakai nama Cak Lontong dia. Yang kedua, apa nama kampus Cak Lontong meraih gelar sarjana yang akhirnya ijazahnya dimakan rayap? Ada 3 huruf tuh. Nih, Ya, gampang tuh. tempatnya di Surabaya. Nah, Cak, untuk mencapai kesuksesan seperti sekarang, pastinya ada peran serta orang-orang lain dong, Cak. Pasti yang lah, membantu pasti. Cak Lontong, mendukung karirnya Cak Lontong. Kalau dikasih kesempatan buat ngucapin terima kasih sekarang juga, telepon seseorang kira-kira Cak Lontong pengen telepon siapa, Cak? Kalau telepon istri udah sering tiap hari ya. Kalau bisa jangan ya, Cak. Ntar ditanyain, kok belum transfer gitu ya, Cak? Nggak, ini saya nggak pernah nanya. Nggak pernah nanya, Nah, langsung karena pegang kartunya. Yang pegang ATM kan dia. Atau temennya Cak Lontong tadi siapa? Nah, itu kalau mau nyebut salah, ada 2 temenku ya yang Dargombis? Satu Dargombes. 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 Satunya ada namanya Lengki. Lengki. Ini namanya unik juga. Itu nama panggilan. Nama panggilan. Nama aslinya? Dargombes itu tadi Rahmat Hidayat. Kalau Lengki ini namanya Arif Agus Junaidi itu. Di mana lengnya sih? Enggak ada. Memang dia gini. Kalau yang Itu dari Lengki, kelengkeng atau apa, Cak? Lengki ini, itu sebenarnya dulu lebih lucu. Aku aja kalau ketemu dia ketawa. Ikonnya dulu Di Cap Tugu Pahlawan itu Lengki. Lengki ini lucu banget dia itu. Agus namanya panggil, sebenarnya Agus, tapi karena dia kayak celeng, tahu celeng kan? Oh, Lengki itu celeng. Celeng, jadi dia sebenarnya di kampus panggilannya celeng. Oke. Tapi ketika nongol di TV, masa celeng, makanya Lengki. Gitu. Biar namanya lebih pakai Lengki. funky gitu ya. Jadi Cak Lontong mau nelfon Mas Dargombes atau Mas Lengki? Dargombes aja, kalau Lengki kayaknya sibuk dia sekarang apa jadi Apa, lawyer pengacara.
Karena dia setelah lulus itu dia Teman-temannya belajar lagi Calontong kuliah semuanya hukum. pelawak super, tapi kerjanya serius-serius ya, Cak? Serius. Artinya apa? Ya teman-temanku Tugu Pahlawan itu semua udah begitu lulus kan sudah. Ya intinya hidup mereka udah kembali ke jalan yang benar. Cuma aku aja yang masih tersesat ini kan. Kalau Mas Dargombes masih kerja di... Kalau Mas Dargombes di Surabaya masih dia. Udah nggak di perusahaan yang di Jakarta kemarin Calontong sempat di sana juga itu? Siap di mana? Yang di Jakarta Calontong sempat ngerantau ke Jakarta, ada teman. Oh bukan, ya? Udah dia waktu itu bertahan sampai akhirnya dia berapa tahun ya kerja di situ. Pulang. Ketemu jodoh, nikah, nah balik lagi ke Surabaya. Oke. Sekarang udah punya, itu aja telepon Dargombes. Boleh, Cak. Di loudspeaker ya, Cak. Ya. Mas Rahmat Hidayat. Dia punya handphone ya? Jangan nggak punya, coba dicek dulu, Cak. Enggak, bukan masalah. Maksudnya itu enggak punya itu, saya yakin punya. Maksudnya saat ini kan bisa saja itu udah dijual kan. Kalau punyanya sih punya, tapi masih punya nggak sekarang gitu? Calontong nih kalau dilihat-lihat tipe orang yang handphonenya nggak dikasih casing, guys. Nah, biar simple. Bukannya biar nggak baret pakai casing ya? Nah, ini pertanyaannya, kalau kamu beli sesuatu terus berharap itu awet, kan kasihan yang jual. Iya. Iya kan? Bener. Itu loh. Iya. Biar ganti nanti, Bro. Iya. Nggak, aku tadi mau telepon siapa? Ini punya saya udah baret-baret, Cak, nggak mau digantiin. Ini tak telepon ya. Nanti kamu denger dong. Oh iya, emang itu tujuannya, Cak. Assalamualaikum. Mas Rahmat Hidayat ya? Ya. Ini, Cak. Ya, ini Silakan, namanya Cak. itu. Terima kasihnya, Cak. Bes, Yat. Kalau aku manggilnya Yayat. Ya. Lagi nyantai? Oh. Yayat ini berarti Jodili berarti. Hah? Bahasa Indonesia ini untuk nasional. Ini untuk nasional bahasa Indonesia. Sorry. Oh iya, aku belum ngomong, dia nggak tahu dipikir itu Itu yang pertama, Calontong harusnya ngucapin terima kasih dulu. Dan karena apa terima kasihnya, Cak? Bro, lagi nyantai kan? Oh, hilang suaranya. Jawab. Halo, lagi nyantai? Bisa ngobrol kan? Halo. Ini kamu pakai handphone kan? Jangan-jangan pakai HT, harus dipencet-pencet gitu. Hah? Pakai HP kan, bukan HT toh? Ini putus-putus. Oh, sinyalnya putus-putus. Oh, kamu lagi di dalam ruangan? Nyambung. Udah ya, aman ya? Dalam ruangan. Ya. Ini aku lagi ada diundang nih sama Nino. Tahu Nino kan? Nino aja tahu, kamu masa kamu nggak tahu? Nino Ranah, kamu sering nyanyiin lagunya masa lupa. Nah, ini aku lagi diajak ngobrol Nino nih. Aku disuruh telepon orang yang punya jasa luar biasa di karirku. Nah, aku langsung telepon kamu ini. Yang pertama telepon aku mengucapkan terima kasih. Loh, malah ditutup. Oh enggak. Connecting. Maaf. Connecting. Saya pikir ditutup. Jadi pertama saya mau mengucapkan terima kasih karena selama ini di karir entertain sama-sama kamu salah satu teman yang memberi support luar biasa dan sekarang masih bersama-sama di dunia, masih di entertain juga dia walaupun di Surabaya. Oke. Gitu. Thank you supportnya selama ini ya bro ya. Terima kasih ya, bisa omong kok. Halo. Kayaknya emang mereka ditakdirkan untuk lawak setiap saat ya. Ini dia lucu juga dia. Coba tuh. suruh lucu dong, Cak. Loh dia tuh. Ini mungkin lagi ngelucu kali pura-pura. Ini nggak ada sinyal. Ini nanti ditayangin dulu. Ini obrolan kita ditayangin. Kamu sambil ngapain ini? Makan nggak? Nggak mau diajak ngomong. Kamu marah ya sama aku? Yat. Mati udah. Oke lah. Sinyalnya reconnecting lagi. Iya, nggak apa-apa lah kalau gitu. Yang penting sudah terucapkan. Ucapan terima kasih walaupun kita nggak tahu dia denger atau enggak. Mudah-mudahan nanti bisa tak telepon lagi, tak tegesin ya. Walaupun nggak ditayangin, biar dia nggak bingung tadi ngapain gitu. Cak, hal terbaik apa yang pernah dikasih sama Mas Dargombes untuk karirnya Calontong? Jadi Mas Dargombes itu
Ya itu tadi Yang ketika waktu tahun awal 2000 aku memutuskan banting setir balik lagi ke Iya. entertain tuh dia orang Yang nemenin pertama yang bukan hanya support tapi bener-bener bareng Iya. merintis sama aku. Jadi dan waktu itu, nah ini cerita aku belum sempat cerita. Waktu aku memutuskan keluar pekerjaan tadi itu, Iya. kantorku pekerjaan kan di Surabaya. Mm-mm. Tapi anak istriku itu posisinya sebenarnya di Kediri karena istriku kan kerja di banknya itu di Kediri. Di Kediri. Jadi saya itu cabangnya. orang Kediri. Oh, emang orang Kediri. Oke. Nah, terus penempatan kerja di bank itu di Kediri. Jadi anak istriku di Kediri. Nah, selama ini kalau aku di Surabaya kan balik ke Kediri kerja. Nah, ketika aku sudah nggak kerja, aku merintis karir ini kan nggak mungkin aku bolak-balik. Nah, aku itu numpang tidurnya di rumahnya Dargombes ini. Selama kalau di Surabaya karena aku nggak punya rumah Surabaya waktu itu kan. Rumahku di Kediri. Jadi setiap harinya tidurnya Bareng dikasih sama Mas tempat Dargombes. enggak tidur bareng dong. Kira. Enggak tidur bareng, kita Kirain normal akrab, no. kan akrab. Oh, kami kan orang-orang normal. Masa suruh ya kamarnya sendiri-sendiri tapi Oke. aku dikasih tumpangan tinggal di rumahnya Di rumah Mas Dargombes ini. Oke, ya itu Gitu, dia ya. luar biasa. Mas Rahmat Hidayat alias Mas Yayat alias Mas Dargombes. Thank you banget Calontong sudah hadir di sini menceritakan Terima sepak terjangnya kasih. hingga bisa mencapai titik yang sekarang Calontong pijaki. Ya, Moga-moga terima bisa kasih. menginspirasi Beli Friends dan sebelum berakhir gue punya yang namanya number one card. Apakah itu number one card? Number one card. What Bukan is kartu that? kredit, tenang Calontong. Bukan lah, ini nyicil loh kartu kredit. Ini di dalamnya ada message. Ah, Nah, emang ada-adanya banget Beli nih. mm-mm. Hostnya harus bacain message-nya tapi nggak boleh ngomong. Tapi Nge-rap, Cak. wah, Sementara Rike. saya bukan rapper. Apakah mungkin di episode spesial ini Calontong nge-rap buat dirinya sendiri ya? nggak bisa Lucu juga. dong. Keren Calontong pasti Saya kan. kan- Nggak siapa tahu mungkin abis ini justru banyak produser hip hop Nah. yang ngundang. Nih berarti kamu belum tahu ada hal yang belum saya ceritakan. Banyak kayaknya dia. Tadi setiap apaan ada yang belum ceritain deh. Tapi ini kaitannya dengan mumpung nih, mumpung. Dengan nge-rap ya? Dengan produk, kamu tadi nyebut Produser, produser. ya. Nih, jangan salah. Pada tahun 1992 atau 3 itu ada seorang produser yang punya perusahaan rekaman itu meminta kita Cap Tugu Pahlawan Heeh. untuk rekaman, Oke. nyanyi. Hmm. Karena waktu itu booming ya kamu Padiangan Project P. Padiangan 6. Bukan dong, sebelum Padiangan Project P. Ya, ada. Project P Ya, kan Project P. Project P itu kan pecah, ada Padiangan 6 sama Padiangan Project. Iya, Ya itu Padiangan Project ini kan yang Kang Denny, Iya, Izur, iya. itu kan waktu ada lagu-lagu Plesetan. plesetan yang booming kan waktu Iya. itu. Nah, karena kita Cap Tugu Pahlawan juga grup lawak dari kampus juga kayak mereka. Ada produser udah rekaman kita. Sempat rilis ya? Loh gini, ini cerita uniknya nih, tak ceritain nih. Nggak Biar nggak beres-beres ya kayaknya penasaran episode ini ya. kamu. Mm-mm. Nah kesel aku udah diundang pokoknya harus tuntas ini. Udah. Terus ya? Jadi kita diminta sama produser itu, jadi mereka sudah membeli royalti lagu untuk diplesetin. ya. Jadi kita diberi lagu Denpasar Moon, lagunya Maribet. Denpasar Moon. Iya. Shining on an empty street, Iya. gitu kan. Disuruh melesetin dengan gaya-gaya, Cap Tugu Pahlawan. tapi meniru kesuksesan Padiangan. Padiangan Project. Iya. Ya. Beda karakter, mungkin mereka memang jiwa musiknya juga. Nah, kita ini nggak ada yang suaranya bagus. Terus disuruh nyanyi supaya sukses seperti mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kita tetaplah buat semaksimal mungkin melesetin, kan kata-katanya diplesetin supaya tetap didengerin mirip aslinya kan, tapi yang lucu gitu kan. Tapi di tengah-tengahnya apa? Kalau ada lagu yang cuma setelah nyanyi tengahnya ada musik doang, itu apa sebutannya? Interlude. Iya. Di interlude kita isi dengan dialog. Oke, ada Dialog, percakapannya ya. improvisasi rekaman. Dan dialognya itu adalah kita menghina diri kita sendiri. Jadi aku ingat betul yang ngomongnya Dargombes. Setelah kita nyanyi bareng kan, itu namanya, judulnya artinya Denpasar Moon, diganti Denmas Sarmun, nama orang. Iya. Nah, jadi Denmas Sarmun kuliahnya di Bali, in the cost, nginepnya sonder ongkos. Sonder itu bahasa Belanda, tanpa ongkos. Ongkosnya tanpa bayar, Iya. nginepnya numpang-numpang. Dan pokoknya gitulah. Terus di tengah pas interlude itu kita isi itu. Dargombes itu nyeletuk ngomong,
apa lagu kok nyuntuh? Oh, Wah, dia bilang iya, gitu. iya. Terus kita jawab, nggak apa-apa, udah nyuntuh kan tapi keren. Tapi ya percuma, nyuntuh itu bukan prestasi. Jadi kita ngolok-ngolok diri kita. Dan itu direkam. Akhirnya nggak rilis. Karena kita disuruh nyanyi. Dinilai tidak layak naik cetak ya. Kayaknya gitu. Ini makanya mereka mikirnya gini. Aku mau mempromosikan kamu gimana? Kamu sendiri ngolok-ngolok dirimu sendiri gitu. Tapi tetap dibayar. Dibayar tetap sesuai. Tapi kayaknya mereka juga malu mau berdiri. Cak, kalau gitu boleh dong Cak, sekali Cak. Penampilan musikal dari seorang Calontong. Nge-rap aja. Ini tugasmu kok. Oh. Nanti kalau kamu mau gitu, kapan-kapan undang lagi. Bisa aja, tadi udah 2 kali loh minta diundang sama ini. Oke deh kalau gitu kita sikat musik. Nah, gimana nih ya? Cak Kicak bukan cicak, Cak yang ini manusia kocak. Salam lemper buat Cak Lontong, pria yang lucunya tak tertolong. Kalimat cerdas dan cerdik bikin kita mikir dan tergelitik. Semua bukan kebetulan, dia kerja keras beneran. Dari susah bangkit berjaya, dari nol jadi penghibur juara. Kita serap kisahnya, kita ikuti langkahnya, biar kita semua juga jadi juara. Seperti Cak Lontong, seperti dirinya. Wes, memang kalau penyanyi itu nggak bisa. Itu bukan nyanyi, itu nge-rap. Ya intinya. Alias kalau sebenarnya bukan penyanyi nge-rap juga sih, saya bukan rapper. Disuruh ngomel ada musiknya pun didengerin enak gitu loh. Kalau pelawak itu enggak, sudah tapi musik. penasaran bener, coba kalau misalnya dengan, kan tadi kan aku udah contohin, coba Cak Lontong nih sekali. Aku itu, nah ini ada satu lagi nih. Ini perlu tak ceritain nih. Nah, ketika ada masa di Indonesia ini lagi booming band Boy band. Bukan band Banyolan, band plesetan. Oh iya. Band humor. Nah, Tim Lu gitu-gitu ya. Nah, dulu awalnya ketika Tim Lu nongol itu booming kan sampai ada kompetisinya audisi band Banyolan. Nah, waktu rame-rame itu aku dan teman-teman Dargombes termasuk dan teman selalu ada Dargombes. Nah, waktu itu di Surabaya karena itu antara tahun 2000 sampai 2005 itu kejadiannya. Ada bikin namanya band Banyolan Cap Tugu Pahlawan. Jadi kalau B2T2P. Dari kita sebutnya B2T2P. B2T2P. Jadi band Banyolan Cap Tugu Pahlawan kan capnya ejaan lama TJ ya, maka TTP, BB, TTP, B2T2P. Nah, itu aku bagian nge-rap. Oh tuh kan. Gayanya Jay-Z, tahu nggak? Oh Jay-Z. Jay-Z itu yang mana? Suaminya Beyonce. Iya bener. Itu kan dulu dia pernah collab sama Linkin Park. Iya. Lagunya apa? 6. Oh iya. Tapi aku yang hafal yang ke-7. Ini yang ke-7. Yang ke-6 aku nggak hafal. Thank you buat Cak Lontong udah hadir. Pokoknya kita harus make sure Beli undang Cak Lontong lagi karena dia berikutnya akan kita kasih konser spesial kan ya. Bersama bandnya B2T2P. Cak Lontong, ini message dari teman-teman Beli. Thank you. Isinya bukan duit, jadi jangan senang-senang banget. Wow, udah tahu kan udah dinyanyiin. Oh iya benar. Dirapin. Thank you buat Cak Lontong udah hadir di Roof Talk. Semoga sesi ini menjadi sesi yang berkesan buat kita semuanya. Amin. Dan buat Beli Friends, jangan lupa subscribe YouTube channel blibli.com dan nantikan lagi Roof Talk episode berikutnya dengan tamu-tamu yang punya story about becoming number one setiap hari Jumat. Spesial buat kamu karena kamu nomor 1. See you.